MNC Peduli memberikan bantuan buku bacaan kepada Rumah Baca Jatiwayang di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, pemberian buku bacaan ini bertujuan untuk membangun minat baca pada anak-anak. Kebahagiaan sedang dirasakan anak-anak di Rumah Baca Jatiwayang, Semarang, Jawa Tengah. Aksi dalang wayang fabel yang dimainkan Andrian Adi Suryana mengundang perhatian puluhan anak-anak untuk berdatangan. Keceriaan semakin bertambah setelah anak-anak kedatangan tim MNC Peduli yang memberikan donasi berupa buku bacaan untuk meningkatkan literasi anak-anak. Karena saya tertarik dengan cerita fabel. Karena saya suka cerita fabel. Ya, tentunya salah satu harapan kami di MNC Peduli adalah untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa. Karena yang kita ketahui, anak-anak generasi muda adalah penerus negara kita ini juga gitu ke depannya. Wayang fabel kerap membawakan cerita ringan tentang kehidupan sehari-hari, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima anak-anak. Wayang fabel kerap menyelipkan cerita lucu yang membuat anak-anak terhibur. Kita bisa bebas untuk mengeksplor cerita-cerita yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak begitu tentang keseharian. Alhamdulillah saya sangat mengapresiasi sekali atas apa yang telah Pak Andrian lakukan dengan adanya wayang ini ya, namanya fabel. Terus bisa meningkatkan anak-anak untuk lebih rajin lagi dalam membaca. MNC Peduli melalui program literasi cerdas anak bangsa akan terus berkomitmen menyalurkan bantuan untuk meningkatkan literasi anak di seluruh Indonesia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi, iNews melaporkan. Pemirsa, menjauhkan gawai pada anak-anak ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk para orang tua. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengajak buah hati Anda bermain sekaligus mengasah kesabaran dan keterampilan, Anda bisa mendaftarkan si kecil dalam workshop pembuatan aksesoris dari manik-manik. Berikut kami hadirkan informasinya. Menutup masa liburan sekolah, ternyata tak sedikit para orang tua yang masih memanfaatkan dengan mengajarkan anak-anak mereka dengan kegiatan bermanfaat. Salah satunya dengan mengikuti workshop pembuatan aksesoris dengan manik-manik. Anak-anak terlihat sangat antusias dalam merangkai gelang, cincin hingga strap masker. Dengan penuh kesabaran dan ketekunan, anak-anak memasukkan satu persatu beads atau manik-manik ke tali nilon elastis yang ada. Saya pikir memang anaknya kan senang untuk berkreasi, bikin sesuatu, dan sepertinya senang anaknya dan lucu aja sih untuk ngisi waktu liburan, tapi berkreasi dengan menghasilkan sesuatu. Inspirasinya ya supaya anak-anak punya kegiatannya di musim liburan sekarang, kegiatan yang positif, jadi nggak cuma di rumah aja main handphone atau nonton TV, jadi bisa menghasilkan dan melatih juga motorik mereka, dan ya syukur-syukur nanti akan terus berkembang dijadikan hobi. Workshop manik-manik ini terletak di Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut pengelola workshop, kegiatan ini memiliki manfaat agar anak lebih sabar dan tekun. Experience-nya pasti beda lah, karena kalau kelas itu ada tahap teknik pengajaran tersendiri, dan juga ada kayak kita bisa nambah teman, nambah pengalaman juga gitu, nambah sharing ceritanya juga. Selain bermanfaat dalam melatih sistem motorik, anak-anak juga dapat meningkatkan daya kreativitas dan menjauhkan anak-anak dari kecanduan gadget. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sonja Agung, iNews melaporkan. Nah, dengan adanya workshop ini sangat melatih anak-anak untuk fokus ya. Betul, fokusnya soalnya mengalihkan perhatian dari gadget. Bermain gadget aja, Betul. Cuman ada kegiatan berkreatif seperti itu. Cuman harus waspada juga nih, harus ditemani oleh orang tua atau orang dewasa. Ngeri-ngeri Takutnya ketelen ya, dicemilin. soalnya. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. BMKG ini memprediksi suhu udara akan memanas akibat El Nino di bulan Juli hingga September mendatang. Dan Anda pemirsa perlu menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari gangguan kesehatan. Dan pemirsa, informasinya berikut ini untuk Anda.
Hidup di negara beriklim tropis membuat masyarakat Indonesia terbiasa dengan suhu udara panas. Namun jika membiarkan suhu tubuh terus meningkat, dapat menyebabkan berbagai resiko gangguan kesehatan, mulai dari dehidrasi hingga heat stroke. Seperti halnya disampaikan dalam situs resmi Kementerian Kesehatan tentang himbauan meningkatkan kewaspadaan saat melakukan aktivitas luar ruangan saat cuaca panas menyerang, masyarakat diharapkan mampu mempunyai kesadaran akan pentingnya pencegahan agar terhindar dari dampak cuaca panas ekstrim. Di tahap awal, panas ekstrim itu dengan peningkatan suhu yang cukup signifikan, badan kita itu masih bisa adaptasi. Tapi pada satu titik, sebagian orang akan mulai merasakan agak pusing, mual, muntah, sakit kepala. Kalau kondisi ini dibiarkan, dia bisa berlanjut lagi ke gangguan yang lebih serius. Misal, muscle cramp, ada sebagian yang sampai halusinasi. Hal-hal ini yang kita tidak ingin terjadi ke masyarakat. Sehingga kita harapkan, pertama, jangan sampai kita dehidrasi. Kedua, pakaiannya disesuaikan. Gunakan pakaian yang tidak menyimpan keringat. Yang ketiga, kurangi konsumsi kafein dan gula. Keempat, tambahkan konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, diain kompres kalau misalnya lagi di rumah atau kalau lagi di perjalanan, bawa plester kompres sejuk. Menyikapi situasi tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga suhu tubuh tetap terjaga, salah satunya dengan menggunakan plester kompres sejuk. Untuk menjaga kondisi tubuhku di cuaca yang seperti ini, aku memastikan tubuhku terhidrasi dengan baik dengan perbanyak air putih dan juga olahraga yang cukup. Nah, untuk aktivitas di luar ruangan, biasanya aku selalu sedia plester kompres sejuk Bye Bye Fever. Untuk bantu aku lebih nyaman di cuaca panas seperti ini, hydrogel sejuknya terasa hingga 10 jam. Jadi, mau aktivitas di cuaca panas pun auto jadi adem dan nyaman. Dan pemirsa, usai sudah siang hari ini, pemirsa saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @officialinews. Saya Pram Senjaya dan rekan saya Arlista Hadi pamit undur diri pemirsa. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.